konflik terbaru yang meletus di kota pelabuhan Mukalla, Yaman, wilayah Hadramaut, Yaman Timur, menandai babak baru dalam persaingan kekuasaan di kawasan yang selama ini relatif stabil. Bentrokan terjadi antara kelompok separatis yang didukung Uni Emirat Arab dengan pasukan lokal dari suku Hadrami. Separatis ini umumnya terkait dengan Dewan Transisi Selatan, Southern Transition Council, sebuah entitas yang didukung kuat oleh Uni Emirat Arab dan bercita-cita memisahkan wilayah selatan dari Republik Yaman. Mereka telah lama membangun kekuatan militer jumlah wilayah strategis seperti Aden dan Socotra, dan kini berupaya memperluas pengaruhnya ke Hadramaut. Namun ambisi tersebut mendapat perlawanan sengit dari pasukan lokal Hadrami yang menolak kehadiran kekuatan luar serta pengaruh kelompok separatis di tanah mereka. Hadramaut sendiri merupakan wilayah penting secara strategis karena pelabuhan Mukalla yang menghadap ke Laut Arab dan memiliki potensi sumber daya minyak. Dalam beberapa pekan terakhir, otoritas lokal dan tokoh adat Hadrami mulai bersuara menolak dominasi separatis yang dianggap sebagai alat kepentingan geopolitik Uni Emirat Arab. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya memuncak dalam bentrokan bersenjata antara kedua pihak. Menurut pengamat lapangan, kekuatan separatis yang didukung Uni Emirat Arab mulai kehilangan cengkraman mereka di wilayah ini, seiring dengan bangkitnya kekuatan lokal yang ingin mempertahankan kedaulatan daerah mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa proyek separatisme yang diusung oleh Uni Emirat Arab tidak sepenuhnya diterima oleh semua komunitas di Yaman Selatan, khususnya di Hadramaut yang memiliki identitas dan kepentingan sendiri. Di balik dinamika konflik ini, yang menjadi aktor utama di pihak lokal adalah suku Hadrami. Suku ini merupakan penduduk asli Hadramaut dengan sejarah panjang, budaya Islam yang kuat, dan warisan peradaban yang mendalam. Mereka menganut mazhab Sunni Syafi'i dan memiliki tradisi tasawuf yang kental, terutama dari tarekat Ba'alawi. Berbeda dengan kelompok separatis atau milisi lain di Yaman, suku Hadrami dikenal lebih mengedepankan stabilitas, adat, dan kemandirian daerah. Mereka memiliki jaringan diaspora yang luas, terutama di Asia Tenggara dan Afrika Timur, berperan besar dalam penyebaran Islam serta perdagangan antar bangsa sejak abad pertengahan. Dalam konflik saat ini, mereka mulai membentuk kekuatan pertahanan sendiri, bukan untuk memisahkan diri dari Yaman, tetapi untuk melindungi Hadramaut dari infiltrasi milisi asing dan kekuatan separatis, terutama yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Bagaimana sikap suku Hadrami terhadap Houthi yang menguasai wilayah Sana'a dan Yaman Utara? Kelompok bersenjata yang menguasai Sana'a dan Yaman Utara juga menunjukkan konsistensi dalam menjaga kedaulatan lokal. Secara geografis, Hadramaut tidak berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Houthi, namun secara ideologis dan politik, suku Hadrami menolak gerakan tersebut. Houthi menganut mazhab Syiah Zaidi yang sangat berbeda dari Sunni Syafi'i yang dianut masyarakat Hadramaut. Selain itu, Houthi dianggap sebagai kekuatan revolusioner yang mengancam tatanan keagamaan dan sosial di Hadramaut. Meskipun suku Hadrami tidak terlibat langsung dalam pertempuran melawan Houthi, mereka tetap menjaga wilayahnya bebas dari pengaruh kelompok tersebut. Dengan demikian, posisi suku Hadrami dalam konflik Yaman sangat jelas. Mereka menolak pengaruh Houthi di utara, melawan dominasi separatis pro-Uni Emirat Arab di selatan, dan tetap berkomitmen pada kesatuan nasional Yaman di bawah kendali lokal yang menghormati adat dan identitas mereka. Mereka menjadi simbol dari kekuatan lokal yang moderat, patriotik, dan berakar dalam sejarah panjang peradaban Islam. Dalam medan konflik yang dipengaruhi kepentingan asing dan kelompok milisi, suku Hadrami tampil sebagai aktor penting yang membela stabilitas, kemandirian, dan integritas Yaman dari dalam. Bagaimana kira-kira? Apakah yang dilakukan oleh suku Hadrami Hadramaut ini dengan melakukan aksi perlawanan, bahkan sampai berujung kontak senjata dengan separatis dukungan Uni Emirat Arab adalah tindakan yang sebenarnya yang memang harus dilakukan untuk menjaga kedamaian di tanah mereka? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.